Melihat putranya sudah keluar seperti ini, tentu saja Jupiter sangat senang. Dia bangkit dari atas kursinya untuk membawa anak itu masuk ke dalam. "Duduklah, mari bicara dengan ayah." Rainer patuh mengikuti perkataan ayahnya, tapi wajah datar tanpa ekspresi membuktikan anak itu tidak datang untuk berbicara baik dengannya. "Ayah akan memanggil pelayan untuk menyiapkan makan malam. Kau tunggulah di sini." Ketika dia akan beranjak, Rainer berbicara di belakangnya. "Tidak perlu, aku sudah makan dengan kenyang. Apa kau pikir aku tidak berselera makan? Sebenarnya aku makan dengan baik di dalam kamarku sejak perempuan itu meninggalkan rumah ini tentunya." Langkah Jupiter pun berhenti di tempatnya. Dia bahkan tidak berani untuk memutar pundak melihat putranya di belakang sana. "Kenapa? Ayah tidak suka anaknya makan?" tanya Rainer lagi dan mendengus setelahnya. "Atau mungkin kau tersinggung mendengarku senang dia pergi?" Bagaikan sebilah pisau, setiap kata yang keluar dari putranya menyayat Peter sangat dalam. Apa jawaban untuk pertanyaan itu? Benarkah Jupiter tidak senang mendengar putranya makan dengan kenyang setelah Valerie pergi meninggalkan rumah mereka? Di sisi lain tentu dia tersinggung. Jupiter marah mendengar Rainer terang-terangan menyebut dirinya bahagia tanpa Valerie. Tapi di sisi lainnya, dia pun seakan dipukul jika menyebut hatinya tidak senang mendengar kemajuan Rainer. Anak itu sudah terpuruk berhari-hari. Apakah pantas Jupiter tidak bahagia untuk kebahagiaan Rainer? Sepertinya kau memang tersinggung. Ayah, maafkan aku jika begitu. Tapi jika kau tidak suka aku makan dengan benar, baiklah, mulai sekarang aku akan membuang makanan itu dari jendela kamarku. Seperti kode mengingatkan Jupiter bahwa nampan berisi makanan yang pelayan antar selama ini kosong karena isinya dia buang, bukan karena dimakan. "Rainer, jangan seperti itu. Kau adalah putraku dan kasih sayangku tidak terbatas hanya untukmu." Tapi kalimatnya tertahan tidak tega menyakiti hati Rainer. "Tapi kau tidak suka perempuan itu pergi? Kau ingin dia kembali ke rumah ini sebagai ibu bohonganku?" "Rainer," suara Jupiter sedikit meninggi. Dari pancaran matanya bisa Jupiter lihat kebencian yang mendalam Rainer tunjukkan kepadanya. Sebagai seorang ayah, Jupiter harus menahan diri agar kemarahannya tidak lantas menjadi bom yang akan menghancurkan tubuh hubungannya yang ayah dan putranya. "Rainer, dengarkan ayah. Aku tahu kau marah oleh semua kebohongan itu, tapi tidak bisakah kau melihat sisi baik darinya?" Mengambil tempat duduk di depan Rainer, Jupiter akan mencoba berbicara dari hati ke hati dengan putranya. "Valerie memang pembohong. Dia mengaku sebagai ibu yang melahirkanmu. Tapi tidak bisakah kau merasakan cintanya yang begitu tulus untukmu?" "Tulus demi uang? Aku dengar dia sudah menerima ratusan juta darimu, atau mungkin lebih. Dan ketika dia pergi, apakah juga melarikan uang yang banyak seperti yang dilakukan perempuan licik itu?" Rainer menyebut Megan sebagai wanita licik, tidak menyebutnya sebagai ibu. "Aku justru penasaran, mungkin kalian sengaja berpura-pura berpisah hanya untuk mengelobuhiku." Jupiter saja sudah frustasi mencari Valerie, dan Rainer menganggap mereka bersekongkol. "Tidak ada yang bersekongkol di rumah ini. Jangan membuat dugaan yang tidak-tidak. Kalian pernah melakukannya dengan baik sampai semua orang percaya. Lantas siapa yang akan percaya?" "Rainer." Kali ini kesabaran Jupiter sudah diambang batas. Dia tidak terima jika Rainer terus memojokkan dirinya dan Valerie. "Aku memang salah membuatnya berada di rumah ini. Aku memang bodoh tertipu oleh kemiripan wajah mereka. Tapi jika kau sebutkan kenapa akhirnya aku ikut memilih berbohong, semua itu demi kau. Kau terlanjur mencintainya seperti ibumu sendiri, bahkan membenciku karena ingin menghukumnya. Kau putraku yang menjadi satu-satunya alasan aku hidup di dunia ini, alasan aku membawanya." Di balik semua kebencian yang Jupiter sampaikan untuk Megan, tentunya dia memikirkan tentang Rainer. Tidak ada seorang ayah yang ingin putri mereka tidak memiliki keluarga yang lengkap.
Aku mencintaimu. Aku terlalu lemah melihat kau sering murung dan sesekali membahas ibu. Aku tidak tega melihat kau berangkat ke sekolah tanpa ibu. Sebab itu aku mencarinya. Suaranya melemah di akhir kalimat. Jupiter pikir Rainer hanya akan diam mendengarkan semua keluh kesahnya. Tak disangka anak itu lantas berdiri dan menantang Jupiter dengan mata tajam dan menyala. Suaranya tidak kalah keras, ditekankan penuh amarah dan emosi. Ayah pikir aku terlalu bodoh? Di matamu mungkin aku hanya anak kecil, tapi aku bisa melihat siapa wanita yang kau bawa ke rumah ini. Mengerutkan kening, Jupiter tidak mengerti akan ucapan putranya. Aku memang diam. Aku memilih tidak mengatakan apapun karena aku pikir dia adalah ibu yang sangat baik. Ketika ayah belum tahu dia bukan Megan Rosalind, istri pengkhianat yang lari itu, aku sudah tahu bahwa ibu yang menemaniku setiap harinya adalah Valerie de Melza. Hanya saja aku terlanjur menyayanginya seperti ibu sendiri dan berharap dia tetap mencintaiku. Tapi kenyataannya, dia memilih berkata di depan semua orang bahwa aku bukanlah putranya. Aku membencinya. Aku benci Valerie de Melza yang tidak mengakuinya sebagai putranya. Ayah, apa di mata semua orang aku tampak sangat bodoh? Sampai semua berpikir aku tidak tahu apa yang dikerjakan di rumah ini. Jupiter tidak bisa mendengar jelas kalimat yang dikatakan oleh Rainer. Kepala lelaki itu sudah berputar, mengulang-ulang kalimat pertama yang Rainer ucapkan sebelumnya. Rainer sudah tahu sejak awal. Itu yang membuat Jupiter tidak bisa berkutik. Jadi sebenarnya Rainer tahu segalanya, dan dia memilih diam agar Valerie terus mencarinya. Rainer tidak peduli siapa wanita Valerie, dan hanya sangat kecewa oleh pengakuan Valerie di depan orang-orang yang menyebutkan Rainer bukanlah putranya. Sebab itu, tampaknya Jupiter sudah terlalu banyak mengabaikan putranya sendiri sampai tidak bisa memahami anak berusia 8 tahun ini. Aku terus berkata dia ibuku di depan semua orang, tapi dia berkata padaku bahwa dia bukanlah ibuku. Aku membencinya, sangat membenci ibu yang mengingkari janji. Rainer masih terus membentak diiringi tangisan yang sangat menyayat hati. Yang Jupiter ingat terakhir kalinya Rainer menangis seperti ini adalah ketika anak itu masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu Jupiter tidak pernah melihat Rainer menangis sesedih ini, semenyedihkan sekarang. Ini seperti bukti bahwa hatinya benar-benar sakit mendengar Valerie berkata jujur di depan orang-orang. Jupiter tidak bisa mengabaikan tangisan pedih dari putranya, membuat lelaki itu terkesiap dalam sekejap. Dia mendekatkan duduknya tepat di sebelah Rainer yang mengelus rambut pendek sang anak. Rainer, maafkan ayah, bisik lelaki yang juga ikut merasa sangat sedih. Ayah, sudah terlalu mengabaikanmu sampai tidak tahu apa yang kupikirkan. Ayah terlalu sibuk dengan urusan sendiri tanpa melihat apa yang kubutuhkan. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Andaikan Jupiter bisa melihat sejak awal, dia akan lebih dulu jujur di depan Rainer sehingga Valerie tidak salah bicara di depan orang-orang yang memojokkannya. Andai Jupiter tahu bahwa ternyata Rainer menyadari Valerie bukanlah Megan, pastilah mudah baginya jujur dan membuat Rainer tetap percaya diri. Ini salah ayah yang tidak jujur sejak awal. Aku memilih berbohong, berpikir kau akan terus bahagia olehnya, tanpa aku sadari kau menjadi sedih dan marah. Kemudian anak itu menghentikan tangisannya. Tangan kecilnya mengusap sendiri air mata di pipi dan duduk dengan tenang. Tak ada marah dan bentakan yang ditunjukkan oleh Rainer, seperti beberapa menit yang lalu. Aku memang pembohong. Aku terlalu pengecut untuk jujur pada semua orang bahwa sebenarnya Valerie bukanlah Megan. Ini salahku, bisik Jupiter. Suaranya semakin pelan di akhir kalimat. Hening.
Rainer terdiam setelah Jupiter mengakui kesalahannya, yang selalu lemah untuk mengaku di depan semua orang. Tak disangka jika dengan kata maaf, permintaan maaf, dan pengakuan salah itu bisa melembutkan hati anak itu. Kita semua pembohong, aku juga pembohong pada diri sendiri, beranggapan dia adalah ibu yang akan mencintaiku selamanya. Aku berbohong, berpura-pura tidak tahu dia orang lain, demi bisa menjadi putranya. Kalimat yang sama sekali tidak pernah Jupiter sangka bisa keluar dari putranya yang masih sangat kecil. Anak itu ikut mengaku salah atas kebohongannya pada semua orang. Aku tidak peduli dia berbohong. Aku hanya marah ketika dia menolak berkata aku adalah putranya. Aku marah ketika memohon dia berkata aku adalah putranya. Di depan semua orang, dia berkata tidak ingin berbohong lagi dan menyebut bahwa dia bukan ibu yang sebenarnya. Mata Rainer menjadi sayu. Dia tetap ayahnya. Dengan sedih dan kembali dia bertanya, "Ayah, apakah sesulit itu dia berkata aku adalah putranya, meski namanya bukan Megan?" Hal tersedih yang selalu berputar di dalam kepala anak itu adalah ketika Jupiter tidak ada di rumah. Lalu Sammy, Patricia, juga kakek Paul menginterogasi Valerie untuk berkata jujur di depan mereka. Rainer sudah terus berteriak meminta agar Valerie mengatakan bahwa dia ibu yang sangat mencintai dirinya, tapi justru pengakuanlah yang Valerie berikan di depan semua orang. Sebagai anak laki-laki yang mati-matian menjaga nama Valerie di depan Sammy, sang pamannya yang jahat itu, harga diri anak itu pun terkoyak. Rainer sangat benci saat melihat Sammy tersenyum puas kepadanya, seakan menekankan bahwa Rainer salah. Anak itu sangat syok, marah, juga terluka egonya. Aku hanya berharap dia berkata aku adalah anaknya, agar paman Sammy tidak menertawakanku. Aku membenci parasit itu, sangat membencinya. Terungkaplah sudah hal apa yang membuat Rainer membenci Valerie. Dia kecewa saat Valerie lebih memilih memuaskan hati manusia-manusia busuk, seperti paman juga neneknya. Rainer sangat marah ketika Valerie lebih dulu menyerah tanpa menunggu Jupiter kembali. Apakah ayah tahu betapa aku sedih melihatnya diseret ke belakang rumah? Mereka semua adalah hewan yang tidak punya hati, sementara aku terlalu kecil untuk membelanya. Air mata kembali lolos dari sudut matanya ketika Rainer mengatakan hal yang paling menyayat hatinya. Aku anak yang menyedihkan, hanya bisa melihat ibu yang aku cintai diseret tidak punya harga diri. Aku marah pada diriku yang tidak bisa membantu ibu lepas dari tangan mereka. Dia jahat, dia membuat dirinya menerima perlakuan buruk. Dia jahat, dia tidak memikirkan perasaanku yang ingin mati melihatnya diperlakukan tidak baik. Di dalam hati Jupiter ada semacam rasa lega mendengar kejujuran dari putranya. Anak yang mengurung diri sejak beberapa hari terakhir ini ternyata tidak begitu membenci Valerie. Justru Rainer juga menyalahkan diri sendiri, sebab hanya diamlah yang bisa dia lakukan, tanpa mampu menantang semua orang untuk melepaskan Valerie. Rainer marah pada dirinya sendiri. Itulah yang Jupiter tangkap dari semua kata yang diucapkan olehnya. Tapi apakah kejujuran ini masih berarti? Sedangkan Valerie sudah menghilang entah kemana. Jupiter merasa sedih, entah harus kemana dia temukan lagi Valerie. "Ayah, apakah kau bersedih ditinggalkan oleh ibu?" tanya Rainer lagi, membuat Jupiter terkesiap. Apa yang harus dia katakan? Jika Jupiter berkata dirinya sedih, dia takut akan melukai lagi perasaan sang anak. Tapi jika dia berkata tidak, sungguh Jupiter tidak mampu mengatakannya. Dia sedih tentu saja, dan hanya mematunglah yang bisa Jupiter lakukan untuk beberapa saat. "Ya, tampaknya kau sangat sedih ditinggal olehnya." Rainer sedikit mendengus. Sedangkan Jupiter hanya mampu diam seribu bahasa. Keheningan pun tercipta untuk beberapa detik, sampai anak itu kembali berkata, "Aku juga sedih. Aku sangat marah pada diriku.
setelah membuat ibu tidak ingin tinggal. Ayah, maukah kau mencari ibu? Tolong temukan ibuku, Valerie de Melza yang penuh cinta tulus. Aku berutang sangat banyak kata maaf untuk ibu.